Oke, welcome to the Encrypt Talks Podcast. Ini episode 3 bersama Mas Amor ya. Boleh perkenalkan diri dulu, siapa Amor ini, atau username X atau Discord background-nya seperti apa, atau apa yang dikerjain sekarang? Ya, halo teman-teman. Perkenalkan saya Amor. eh saya member di Encryptalk dan nama saya di Encryptalk Pak Amor Sewa Pick Up ya teman-teman. Ya, saya ini bukan full time trader, ke market itu mencari kesenangan dan sampingan. Dan kebetulan saya bertemu Mas Ju untuk mengajarkan saya. Ya, seperti itu singkatnya. Oke, mmm, kita mau tanya dulu sebenarnya untuk, guest-guest kita itu, apa sih yang pertama kali ngenalin lu ke trading atau ke kripto gitu? Kalau ke trading itu aku mulainya di sekitar tahun 2000, kayaknya sekitar 18-an, awal-awal punya KTP ya Mas ya. Oke, Terus di situ mulai kenal aja dulu. Aku kalau ke Bitcoin itu diawali dari mining Mas Yu. oke, Awalnya. Ya, awalnya mining di sekitar 2017-an. Itu kalau kalian tahu ada browser browser namanya CryptoTab browser. Itu kita bisa browsingan sambil nge-mining si Bitcoin. Itu sekitar oke. aku mulai di 2017-an. Nah, di situ aku mulai ya sedikit banyak apa sih kripto itu diajarin dari temanku lah. Diajarin dari temanku 2017-an itu mining, cuman karena PC-nya juga bukan PC yang khusus buat mining, dapatnya juga dikit. Nah, kalau di kripto itu mulai benar-benar masukin duit itu aku itu awalnya itu di sekitar kayaknya 2019-an 2020 itu kalau kita lihat ada Doge kan ya. Nah, itu FOMO Yes. juga Mas jiwa gua awalnya. Hmm. Awalnya FOMO terus hasil miningan aku itu aku beliin Doge semua. All Itu in Doge ya, hasil first mining. all in Doge, shit meme. Nah, itu first 10x aku di market finance. Ya nggak bisa market, ya Oke. meme coin lah ya. Di dunia trading ini first nggak sampai 10x sih, mungkin hampir 10x kayaknya. Cuman aku keluar karena itu Mas Ju, floating profit itu juga bikin getar kan ya. Oh iya ya, kalau kalau besar dan lu nggak pernah handle segitu banyak sih. Iya, terus aku keluar dari Doge. eh, tapi gini, ketika aku awal di 2020-an itu sama sekali aku nggak paham yang namanya technical analysis ya. Cuma aku beli tiba-tiba profit, ya udah aku jual. I see. eh Setelah itu aku mulai mempelajari balik ke saham lagi, IHSG, nggak lama tapi akhirnya aku pindah ke US stock. Nah, Oke. di US stock itu aku ya kayak beli-beli aja saham blue chip, terus kayak ngelihatnya gimana sih ritme pasar itu kayak gimana sih kan basicnya itu kan kita lihat ada fase akumulasi sama distribusi aja kan. Hmm. Dari di mana ada, kalau sekarang aku menamanya kayak ada value area dan lain-lain kayak gitu. Nah, kembali lagi ke kripto, itu di tempat neraka di mana itu adalah 2002 2002 berapa ya? 2024 Maret kayak. Itu kan wah telat banget kan. Exit liquidity itu aku. Oh iya 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 2002. Sorry 2024. Oh, so basically the mega range yang harga 60.000 itu ya? Yes, yes, di sekitar Oke. itu. Itu kan telat banget kan. Apalagi kesalahanku saat itu adalah membeli meme, bukan meme coin, altcoin.
I see, ya Ya, itu otomatis sih. ya kan. Kita kan apa ya? FOMO lah. Di situ kan kayak aku juga ada historical bisa hampir 10x di Doge itu. Jadi aku pikirnya kayak, oh ini bisa lagi nih. Hmm, Nah, yang karena gini juga Mas Yo. Sebelumnya di US Stock itu aku ngerasa jago. Aku ngerasa jago karena kan aku cuma beli spot ya. hmm, Jadi biasku itu cuma up only kan. Nah, iya, permasalahannya di blue chip itu kan lu kalau mau beli blue chip kan ya udah yang penting punya duit, lu beli terus naik sendiri kan. Nah, berbeda dengan altcoin kan. ya. Nah, di situ akhirnya saya kehilangan banyak sekali uang dan juga mendapatkan banyak sekali pelajaran. Nah, Oh, sakit jadi ya itu ya? mulai sakit 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 sekali itu. Nah, di situ terus aku kayak gini Mas Yu, di situ ya aku mulai kayak nyari tahu kayak di market itu ada metode trading apa aja nggak? Apa aja sih? Nah, di situ mulai kayak cari-cari kayak salah satunya ICT, SMC, gitu-gitu. Terus kayak indikator-indikator yang dipakai itu apa aja. Terus trading itu ternyata ada scalping, ada intraday, ada swing. Hmm, Nah, akhirnya kayak nyari tahu dan mempelajari satu-satu dan akhirnya cocoknya ke swing. oke. Itu. Terus, nah, awalnya itu kan kayak mungkin aku sambil share screen kali Mas ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Entire screen. Ada gambarnya Mas Yu? Ada sebentar ya, ini saya full screen dulu. Oke. Nah, awalnya itu eh awalnya kan coba kalau kalau intraday, intraweek, lu waktu pelajaran di sini itu enak banget Mas Yu. Oh iya, karena ranging doang kan? Iya kan? Kan tek tok kan. Nah, Yes. dari sini juga aku belajar aku cocoknya itu nge-swing karena apa? Nggak tahu ya Mas Yu. Aku kayak lihat candle 1 menit itu aku merasa ini psikopat anjir. Iya, Kayak iya, nggak iya, cocok sih, aja sih. buat aku. Kayak sama ini Mas Yu. Kadang yang kurasakan, misal close candle di 4 hour atau time frame gede ya, itu biasanya katakanlah misal ada close candle yang bisa kita ibaratkan ini, oh ini bearish, oh ini bearish, bearish, bearish. Tapi kalau di eh, low time frame itu kan kadang oh ternyata belum jadi konfirmasi. Ya, Contoh misal susah kita, untuk pakai candlestick confirmation di LTF. nah contoh misalnya eh, kayak misal kita pakai bantuan indikator EMA ya. Misal di daerah EMA sini konfirmasi bottom setiap dia ke sini walaupun ini jebol ya. Cuman kadang ini di apa? Di LTF itu masih kayak nggak terlalu di respect gitu loh Mas Jo. I Tapi see. tergantung mungkin EMA-nya harus beda-beda juga kan ya. Iya, iya, betul. Awalnya itu aku cuma kayak yaudah kayak trading cuma ini area value area value area value area. Nah, aku baru paham bahasa-bahasa kayak value area gitu juga belajarnya dari Mas Jo. Awalnya cuma kayak menganggap area-area kayak gini cuma ini ada area, di sini ada area, terus dia retest. Nah, aku lumayan banyak loss lagi itu di sini kayak. Oh, Karena pas gini, retracement HTF malah ya? iya, karena gini Mas Jo. Aku ngerasa
gimana ya, mungkin awalnya itu aku karena biasku sport ya, Mhm. biasku sport itu jadi nah ini, salah satu yang bikin aku terjun ke perpetual, itu karena, mentor saya sendiri awalnya adalah Mas Reo. I see. Ya, awalnya itu aku kan sport only. Mmm. Nah, aku benci banget sama Mas Reo karena dia nge-short-in altcoin-ku. Ya maksudnya so basically, kamu belajar dari dia tapi, biasnya tuh Iya bener-bener kebalikan banget ya? iya, jadi kayak aku benci dengan orang ini, tapi aku menjadikan dia sebagai, "Oh, dia itu bener loh." Akhirnya aku kayak, oh, belajar dari Mas Reo kayak, "Anjir, koin-koinku di-short-in semua sama Mas Reo." Nah, dari situ kan ini ya, eee, aku menganggap diriku itu kalau di spot market, itu kan menjadi kayak bultard kan Iya iya. bahasanya kalau di City kan. Kayak aku Yes. cuma mau lihat BTC itu kayak gini, 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 padahal kan ya bisa begini dulu, terus dia reclaim value areanya, terus dia naik lagi. Nah, dari situ aku belajar kalau, eee, aku ada jadi setelah itu aku kayak punya pertanyaan nih, eee, apa sih yang nggak aku lihat tapi yang Mas Reo lihat atau pemain perpetual ini lihat. Nah, yang aku lihat dari sini adalah para para pemain perpetual itu bisa melihat kayak kalau dia, kayak ini, Mmm. bisa aduh, apa tuh, kayak di sini kan kita ngomongin ada area yang harus diisi ya, ya nggak harus sih, cuma bagus untuk Inefficient move lah, diisi. iya. Iya. Nah, sebelum dia ambil lebih tinggi lagi, yang di mana itu di sini, yang di mana itu di area sini, dia itu ngisi dulu di sini, ya kan. Nah, ini yang aku kadang nggak punya, apa ya, kesadaran untuk, "Oh, ada kemungkinan loh kita bakal gini dulu." Kita Oh, ambil di iya. sini dulu, dia reclaim, terus kita play di atas, terus bikin value area baru. Nah, permasalahannya kalau di spot dulu, itu, eee, skenarioku skenarioku itu cuma kayak, ya udah itu, kayak monoton banget, jeret jeret jeret, jeret jeret jeret, jeret jeret jeret, gitu aja. Iya, kalau Nah, spot makanya bener-bener aku start, lu pengen abis lu entry ya udah mau ya berapa udah. persen naik. Nah, masalahnya kan kayak, gimana ya, hal nomor satu yang harus dilihat itu kan adalah kalau di HTF itu kan tren dulu kan, Mas Yu, Iya, betul, tren, main momentum. tren dulu. Nah, akhirnya oke, aku kembali lagi di mana aku lebih banyak main, Bitcoin, terus Alts pun aku main cuma ya market cap besar. Nah, karena apa? Di sistemku itu lebih respected. Jadi kayak apa yang aku pakai kayak EMA atau VWAP-VWAP yang aku gunakan itu lebih di-respect di koin-koin gede kayak Bitcoin ataupun mungkin alt yang punya market cap tinggi gitu dan di time frame gede. Mhm. Minimal banget aku biasanya 30 menit cuma buat nyari konfirmasi entry. Nah, Oke. dulu itu aku cuma pakai bantuan, eee, indikator EMA sama ya kita tahu semua stokastik Ngawi itu, cuma aku udah nggak pakai stokastik. Nah, sekarang Oke. setelah belajar sama Mas Ju, aku pakai VWAP sama kadang VWAP Ribbon sih Mas Ju, Oh, apa EMA terus ribuan apa VWAP? oh ya EMA Ribbon sama rolling VWAP. Rolling VWAP cuma kadang-kadang aja cuma jadi gini, biasanya aku itu sekarang ini, mmm, nah aku biasanya narik
narik si volume profile itu dari apa ya gini Mas Yu? Ya, initial Begini ya, range lah ya. initial range lah ya. Nah, dari situ. Nah, ini juga aku narinya juga dari sini kan. Hmm. Nah, karena kadang itu kan bingung ya kayak ini mau kemana jadi aku narik ke sini dulu karena kalau udah gini kan kita udah tahu kan. Cuma kalau dia belum bikin kayak eh, frameworknya gimana kita kan nggak tahu. Jadi aku biasanya narik dari misal kalau dia bikin value area di sini ya aku nariknya dari sini. Nah, Oke. oke, terus biasanya aku bakal ngelihat pola ritme dari value area sebelumnya. Kayak contoh, kenapa kemarin aku bisa dapat short dari sini? Karena aku expect skenario-nya itu sama kayak di sini, Mas Yu. Gimana tuh? Di kayak gini misalnya. Em, kita pakai. Oke. Nah, di sini kan nah, kalau kita lihat di sini sama-sama ada single print, Oh ya, exactly. ya kan? Nah, aku expect-nya dia bakal ngulang si eh, framework yang kayak di sini. Oh ya Jadi ya ya kayak ya. dia keluar, kembali, terus balik, jebol si di bawah value area low-nya. Nah, cuman yang biasanya aku lihat lagi itu adalah ada apa di single print ini. Ya, so basically your Contoh, entry trigger gitu ya. ya jadi kayak contoh misal saat itu di daily EMA. Nah, ada ini. Oke. Saat itu di sini juga reject di dalam Ribbons EMA 100-200 kan. Ya. Sini pun diambil yang sekitar kayak inilah 100-200 inilah. Jadi aku kayak bikin simpelnya aja karena itu Mas Yo, aku kayak aku bilang sendiri kan, aku baca footprint itu vertigo anjay. Jadi kayak jadi kayak jadi gini, apa yang aku dapat dari Mas Jo itu nggak semuanya aku pakai, tapi aku pakai yang bisa aku apa ya bahasanya? Aku combine sama sistem lama aku. Yes, 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 yes. Gitu. Ini kan. Jadi yang lo lihat itu dari EMA ini price losing EMA as in dia di mungkin di 4 jam itu high hold dan low break gitu. Jadi entry trigger lu atau you short kayak bener-bener engulfing setup. Eh kalau kalau yang di sini kan kemarin aku kan nggak ambil ya Mas Yo. Ah, Ini juga aku lagi sibuk di real life. Terus kayaknya aku ambil sekitaran di sini, terus lanjut lagi di sini. Nah, kalau yang di sini itu aku kayaknya aku entry itu kan di 81. Udah aku close sih, karena aku nggak terlalu suka di sini. eh itu aku cuma konfirmasiku gini, price itu slowing down terus. Terus ini kan di break, ya kan? mm, Tapi cuma aku entry-nya kayak di sekitar di sini. Di sini itu aku udah kayak konfirmasi kalau gimana ya? Di 30 menit aku nggak terlalu suka si eh, reaksi yang dia pakai, yang di yang terjadi ya. Kayak dia nggak break previous high-nya terus, di sini di break. Nah, cuman ketika udah di sekitaran ini, aku udah entry, terus
yang terjadi adalah dia making low terus. Ya udah, intinya gini Mas Yo, kalau kalau aku udah ada posisi, aku akan pergi memancing. Karena gini Mas Yo, kalau di intraday itu mungkin kita lihat reaksi terus ya. Tapi kalau di high time frame itu aku akan membiarkan kayak market akan melakukan apa ya, proses itu dengan secara natural gitu loh. Kalau SL Iya, ya udah mhm, gitu. Karena kalau kalau kebanyakan maintenance di HTF itu wah itu sangat menguras mental sih. iya lebih capek betul. Gitu. Terus aku cuma kadang liatin aja kayak oh dia ketika nah sama ini Mas Yul. Waktu di sini itu aku ada 2 kali entry. Oke. Karena yang aku bilang itu kan, aku kemarin baru ngerti yang namanya partial entry. Padahal iya, Itu. padahal kalau kamu open posisi baru tuh emang automated ke average entry-mu itu Nah, langsung iya, menyatu aku nggak tahu. posisinya. Kukira kalau aku entry di sini terus entry lagi di sini, posisiku yang lama ke close. Terus aku Oh, punya enggak, posisi padahal. baru. Nah, itu kan kemarin kayak ngobrol sama Inspect Zero juga kan di dalam. Mhm. Terus itu langsung terus ya udah aku coba di sini. Enggak. Kayaknya sekitaran, pokoknya di area-area inilah. Soalnya itu tadi balik lagi ke sekitaran situ ada intinya kita udah deket sama nah ini enaknya kalau HTF itu Mas Jo. Entry-ku nggak harus tepat, nggak harus yang kayak di 82 harus di sini, harus di sini, harus di sini. Enggak, aku bisa gimana ya? Karena eh otomatis kan apa ya? Marginku kan harus lebih safe ya karena ini SL-ku tuh lebar kan ya. Yes. Jadi kayak lebih 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 eh, Ada ruang lah luas ya buat aja. price gerak. Iya, ada ruang gitu. Oke. Kalau misalnya dari entry-mu sendiri, entry framework-mu tuh gimana sih? Kayak contoh pas dia hit EMA 200 lu entry berapa 30% dari position size yang udah di planning, terus set invalidasinya tuh gimana? Apakah memang based on your judgment aja kalau mau cut posisi atau lu pasang hard stop gitu, hard stop loss? Biasanya gini Mas Yu, kalau yang enak itu ya, aku biasanya gini, aku bakal pecah-pecah eh danaku buat spot, Oke. terus untuk stacking dulu, yang dimana ini isinya biasanya adalah USD yang di stacking buat biasanya kalau misal next cycle gitu ya, atau ada opportunity nih buat di spot ataupun di spot atau perpetual. Nah, yang ini biasanya aku cuma dari misal 100% itu aku ngisi perp itu paling cuma sekitar 10 sampai 15%. I see. Sampai 15%. Nah, biasanya jadi kan walaupun apa ya, akunku yang buat perp itu eh all in kan, tapi sebenarnya itu nggak all in. Iya, karena itu cuman 1/10 dari lu punya ini kan size di awal di crypto basically. Ya, jadi kayak biasanya kalau udah aku ada konfirmasi dan juga PD sama biasku, itu biasanya aku stop lossku adalah margin callku yang dimana itu sebenarnya nggak bagus ya. Iya, Cuma untuk itu orang yang ini nggak bagus sih, untuk orang yang benar-benar masuk perps banyak gitu. ya, tapi gini Mas Yo.
kalau biasanya gini, yang yang bikin akunku swing itu lumayan survive, itu adalah gini, misal aku entry di sini, terus aku entry lagi, enggak. Misal aku entry di sini, aku entry di sini. Margin callku itu bisa di sini. Oh iya, I see. So basically kayak kayak spot on leverage. Ya, jadi kalau aku tapi belum terlalu backtest sih. Misal aku entry lagi di sini, mungkin margin callku bakal turun ke Ngedeketin, sini, iya. ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau sistem yang ini aku belum terlalu punya final gimana harusnya. Cuma aku masih ini eh nyari sistem gimana partial entry itu yang bagus di Oke, swing oke. gitu. Cuman mungkin kalau dia udah kayak reclaim value areanya gini, ya udah berarti ya biasku Salah kan? salah. Iya. Jangan dilawan ya kalau dia reclaim begini, jret 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 jret. Ya sudah gitu. Sama, kenapa aku milih swing? Aku pernah Mas Yu, kayak aku kan nggak full time ya di sini ya. Aku ada kebun yang harus dirawat, ke dapur yang harus aku masak di situ. Pernah Hmm. itu waktu aku open posisi, misal kita kan biasanya misal pakai time frame 30 menit, terus kita kita misal ada konfirmasi di sini. Weh, ini mau naik. Jerat. Nah, ada misal kitchenku lagi chaos ini, jerat di sini. Dia nggak kemana-mana. Anjir, anjir kenapa ya? Kayak kebelet berak, Cuk. Kayak Iya. gue ngelihat mulu, terus kayak eh, job di real life nggak fokus. Gak tahu ya, walaupun itu intraday, aku udah kayak niat dari awal itu intraday, cuma nggak tahu kenapa 1 jam sekali itu kayak ngecekin, ngecekin, ngecekin gitu loh. Iya, iya, iya. Itu nggak bagus sih. Itu. Nah, sama ini Mas Yu. Mungkin Mas Yu bisa jawab ya. Jadi kadang itu ketika dia udah, ketika dia misal BTC ke sini tuh, jeret. Nah, dia kan belum belum ada frameworknya tuh di sininya. Mm-mm. Nah, kadang itu aku bingung banget buat aku entry di mana ya. Nah, kalau dia udah kayak bikin misal ini belum ada ya. Kalau dia udah ada minimal framework kayak gini, itu aku udah mulai bisa punya bias. Oh ini mau kemana? Kan kemarin kan aku ngelong juga di sini. Iya, Aku di sini heeh. ngelong, kayak sampai 70-an sekian lah, 74, 70-an sekian di sini. Karena balik lagi easy peasy-nya itu kan kayak ya udah antara value area low atau value area high. Nah, Yes. sebenarnya di sini aku nggak terlalu pede karena apa? Biasku bearish. Jadi kadang gitu Mas Yo, kalau kalau nge-swing itu aku takutnya di sini jebol. Jret. Nah, sedangkan kalau di sini jebol, aku ketinggalan move. Ini tuh lumayan Ya lumayan lumayan banyak. nggak dapat, ya lumayan nggak dapat entry juga kan. Nah, kadang enaknya kalau aku pakai ya karena baru tahu ini dari Mas Ju sih. Itu kayak value area low, value area high. Nah, kadang yang agak sulit itu adalah ketika dia bikin gini, terus dia masih gini. Nah, ini kan kita belum ada value areanya ya. Iya, betul. Atau atau berarti kita cari historicalnya Mas Yo kayak. Kalau aku cari value area lamanya. Oke. Misal Jadi dari daerah sini ya atau gimana? iya, kalau kalau previous dump yang kamu long di bottom, Hmm, itu dari ini value area Maret yang 2024. Oke, Maret sampai September apa. ini ya. Ya itu value area lo itu benar-benar POI untuk bid banget.
value area low dari 2024 low itu. Nah, ya kan. Iya. Cuman kalau let's say ini kita reject POC sekarang terus turun lagi gitu. Kalau turun lagi sih, gue bakal kayak cari apa ya namanya? Mungkin anchor fill dari bottom plus confluence dengan low 48.000 atau 50.000. Jadi ada psychological number sama, nah itulah composite itu. Oh tapi itu composite-nya udah di retest ya. Iya. Composite apa ya, composite lagi VWAP. Apakah Nah itu terlalu jauh, jauh banget gila, 30.000, 28.000 malah. Mungkin iya, pakai range-nya Januari 2024 coba. range-nya Januari 2024. ini sekitaran ini. Ya Desember 2023, Januari 2024. Atau enggak low-nya 50.000, berapa 49.000 apa? Ini biasanya Mas Jo kalau narik dari sini itu gimana? Oke, ini kan aku biasanya gini. Apa? eh Kalau di bear market, aku biasanya ambil kan dari purlo gini ya. Nah, kalau trennya naik itu biasanya nariknya dari mana Mas Jo? Bener gini. Kalau gua naik dan turun pokoknya initial range, tapi nggak harus dari initial top of the range gitu. Jadi kalau misal kita punya candle besar yang ibaratnya trading di dalam range itu, ya tarik dari sana. Kalau misalnya itu udah bener sih sebenarnya, sama aja sih. Kalau misalnya yang Oke. Januari 2024 lu bisa tarik dari dia bikin gap itu. Ya itu bisa, dari situ juga bisa. Sampai dia bikin imbalance lagi. Oke, Tarik sampai ujung tuh. Itu kayaknya anchor deh. extend ini ya. Oh, extend itu ya. Nah, paling value area itu jadi support untuk next dump. Tapi harus diperhatiin juga low itu juga harus dilihat ya. Low Ini ya, berapa? 49 ya? Ya. 9. Iya. Aku juga expect-nya jadi gini Mas Jo, walaupun ya kadang orang bilang kayak oh jangan menebak-nebak ya tapi menurutku kita harus punya kayak gambaran skenario nggak sih? Kalau skenario ku sendiri itu mungkin kita antara gini terus reclaim aja. Yang penting menurutku adalah reclaim value area kayak di sini kan. Ya, sama. Ya. Kita case-nya udah mirip dengan seperti itu. Jadi yang harusnya ekspektasi gua kemarin dump langsung jebol ya, benar-benar bikin new low sampai ke berapa 50.000. Tapi kan itu bounce lagi kan. Iya, Nah, itu tuh mirip sama kejadian 2021, 2022 yang cycle lalu kemarin. Sebelum dia 2002. bottoming. Nah, itu kan naik, turun, ya kan bikin range turun. Nah, yang bottomnya itu dia nahan tuh. Nah, dia nahan. Mungkin in the next like 2 bulan lagi kita bakal dapet flash dump yang bener-bener cycle low. Mungkin ya. Hmm. Itu skenario lah. Iya, Gua nggak mau iya. kayak bikin itu absolute mutlak gitu. Iya. Agak ngeri. Cuman itu skenario yang kalau emang kejadian kita bisa beli spot. Kalau emang nggak kejadian ya kita tinggal tunggu reclaim value area high sekarang aja untuk buy on strength istilahnya. Iya, iya. Itu. Jadi awalnya karena Mas Reo ya saya ke Perpetual, teman-teman. Terima kasih Mas Reo dan juga terima kasih Mas Ju selalu mengajari saya pokoknya. Waduh, enggak lah. Tuh. Eh, Nah, sama yang itu Mas Ju. Kadang itu kan aku punya bias nih. Kayak kadang itu ya, misal biasku kan hmm, begini ya. Seret, terus dia reclaim. Ngelihat X ada orang biasnya begini. Seret, seret. Wah, getar saya. Kok begitu?
Oh, I Nah, see. tapi tetap gitu kayak aku kena lumayan getar itu ketika si kawanan-kawanan Coba EXO. eh, bukan eh yang ada orang-orang yang di Cookbook Saus. Oh, si Charlie. Ada Charlie, Doc, Magus, Mercury. Itu biasanya mereka sama Stoik. Itu biasanya mereka itu kayak dalam waktu dekat kita akan gini. Nah, tapi yang eh, sedikit ngeselin dari Charlie, dia masih nahan short di sini, tapi dia bikin bias begini, tapi dia masih nahan short di sini. Ah, kampret lah. Ya, ya, itu namanya hedging skenario, Cok. Jadi dia bukan hedging duitnya tapi hedging dia punya idea. Nah, itu. Nah, aku makanya kadang sekarang ya udah sih kalau emang SL ya SL, cuma nggak bisa sederhana itu sih. SL ya SL itu mungkin bisa enteng keluar dari mulut, tapi prakteknya kadang ya, ah gimana ini Mas Yo? Mana bull market yang kau janjikan Mas Yo? Iya, betul. Apalagi kalau high time frame. Bedanya sama intraday, mungkin psychology yang bisa gua highlight itu intraday lu bisa lebih capek asin ngelihat chart terus, but at the same time kalau lu SL lu bisa lebih tenang. Karena lu tahu besok hari tuh ada setup, ya Ya, kan? Beda dengan lu ya, yang swing, lu kemarin dapat swing di 81.000, ya kapan lagi dapat harga segitu, Cok? Ya kan? ya. Karena bener-bener nunggu momentum-momentum ini tuh lama nyu. Lama betul. Susah. Tuh. Soalnya sama ini Mas Yo. Aku tuh lebih nyaman buat floating loss di sini di daerah-daerah yang bener-bener POI ku daripada aku ngejar di sini sih. Atau udah gini aku ngejar gitu, wah itu rasanya kayak aku jadi intraday. Iya, ya. Benar. Sama intraday juga perspektifnya kalau kalau lu bener-bener entry di in the middle of the range setelah price gerak tuh agak agak geter lah. Kecuali kalau lu bener-bener main breakout trade yang keluar pakai SP gitu ya. Sama ini Mas Yu. Apakah berarti TPO monthly itu harus 30 menit juga ya? Semua TPO 30 minutes, yes. Oke. Soalnya Cuman dulu awal-awal gimana? bedanya gini sih, kalau kalau dari perspektifku ya, dengan behavior BTC, TPO itu memang harus 30 menit, mau itu daily, weekly, monthly, tapi konfirmasi trigger, let's say daily kamu bisa pakai tails untuk konfirmasi reversal, SP untuk continuation, itu belum tentu kepake di monthly. Hmm. Ya, karena candlenya terlalu kecil. 30 menit dipakai di time frame bulanan. Mungkin untuk entry trigger, lu monthly bisa pakai, monthly TPO bisa pakai daily chart untuk entry trigger kayak gitu. Atau 12 jam. Biasanya gua pakai 12H ya, yang lebih kelihatan. Tapi bukan berarti TPO-nya based on 12H. Tapi candle-nya Oke. doang yang ibaratnya jadi konfirmasi trigger-nya doang atau jadi bias penentu biasnya doang gitu. Oke. Karena kadang gini Mas Jo, balik lagi yang aku omongin ketika misal dia masih developing value area di HTF ya. Hmm, Itu aku biasanya cuma gini, misal aku ada posisi long di sini ya, karena ini masih developing ya. ya, Atau aku short dari sini. Biasanya aku bakal lihat previous value areanya. I see. Nah, cuman kadang kan gini, kalau di 30 menitnya ya karena saya tim gratisan ya, kadang itu misal 30 menit, Oh, nggak bisa lihat jauh. ya harus unlock. Oh, itu ada caranya, Mas. Ah, Lu gimana lu tuh klik Mas? logo candle sebelah kiri, lu ubah ke TPO. Oh gini. Nah Yoi. kadang si Mehmet tuh gini Mas.
Oh iya, memang gue ngeblank. gue juga bayar 5 juta cuma dapat itemnya doang, Jo. Emang kadang kayak gitu. Harus si refresh, Me- refresh. si Mehmet ini kadang berulah ya. Lu langganan berarti Mas Yo MMT atau EXO? Eh, EXO tuh sisa sebulan lagi, makanya aku pindah. Oh mau full ke Mehmet? Ya, karena harganya setengahnya, Bang. Kalau EXO sekarang Iya. gara-gara rupiahnya oke gas turun jadi Ah, 10 juta Cok setahun, Cok. Jadi wow. ya, jadi mending MMT tuh 5 juta setahun. Oh, nah ini. Ah, lihat apa ini? Candle goib ya? Oh, TPO-nya nyalain lah, Le. Itu tuh mati, Cok, itu TPO-nya, Cok. Oh gitu. Nah, Oh iya, sorry ya cowok. ampun. Oh iya. Sorry, 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 sorry. Ya, Ini itu berarti bisa ubah aja. diganti ke Monly. Oh, Nah, itu lo ubah oke. coba 30 menit. Bisa harusnya nih. Oke. Nah, hitam. Nah, ini dia. Ini dia. Bentar, misal di save layout. Atau mungkin selain pakai TPO, kalau misalnya HTF lu nggak mau pakai session full profile. Session has been like per bulan gitu. Gimana, gimana? Pengganti TPO pakai volume profile tapi per bulan. Jadi kita manual gitu ya? Oh enggak, ada indikator ya. Di MMP kayaknya ada deh. Ada nggak sih indikator Enggak ada Mas Yu. Enggak, indikator volume profile. volume Community ya? profile? Oh enggak, kayaknya official juga ada Iya. harusnya. Volume profile. Itu tuh ada tuh. Volume profile plus session. VPSV. Oh iya. Itu matiin dulu. Mungkin kan ya Oh matiin dulu. iya, candlestick ya. Nice. Nah, itu kamu ubah ke Oh, Demonte. Oh wow, oke, terima kasih. Tapi berarti ini nggak harus 30 menit ya kalau volume profile? enggak, itu eh bebas 12 Oke, jam. oke, terima kasih. Looks good, Nah, looks good. iya, nah misal gini, misal biasku di sini eh tulis ya di sini. Berarti ya aku biasanya bakal kayak, tapi di sini ada, ini kayaknya SP ya. Nah, Ya, kayak SP initiation. gini, apakah anu, atau biasanya kayak lihat previous 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 value area di sini Mas Yus. Kalau atas sendiri berarti antara di sini aku bakal targetin. Cuman aku itu lebih nyaman gini Mas Yo. Misal target aku misal aku ngelong di sini dia reclaim ya. Oke. Terus targetnya di sini kan ada value area high ya. Aku Hmm. biasanya bakal kayak sedikit di bawahin karena Bybit kadang mengentut ya kan. Kayak dia misal cek selain sampai 67 dia cuma 69.800 gitu kan. Aku Ya, sangat muak dengan 6666 maksudku ya, enggak 66800 gitu. sejauh itu lagi lah 69.800. Iya, dulu kadang misal yang dicek selain itu sampai sini dia cuma ah, tidak sentuh terus dia balik itu. I see, I see. Iya sih. Um, main main ticksku tuh di Binance soalnya, bukan Bybit. Tapi eksekusi Bybit. Iya. Mas Ju itu full prop atau ada akun pribadi juga yang dimainin? Buat sekarang perpsnya di prop. Full prop ya berarti. Ya. Dari apa yang aku jelasin tadi, ya Mas Ju ingatlah awal-awal aku join Encrypt itu, aku tunjukin strategi aku cuma kayak ya kotak 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 terus sama Dewa Kipas. Oh ya, sama ngitung itu nggak sih?
Hitung kayak berapa candle selama apa gitu. Enggak ya? Iya, iya, iya. Kayak aku biasanya itu ngelihat yang di mana kayak dalam satu range di HTF dia kayak punya waktu berapa sih? Nah, kurang lebih biasanya aku bakal kayak kayak aduh, Oh ya, kayak timing gitu. ya contoh ini Mas Yu, bentar, bentar. Oh, kayak, nah biasanya aku bakal ngelihat kurang lebih dia spend waktu di value area begini itu berapa lama sih. Terus kayak top itu, Hmm. nah ini tanggal 20, ini tanggal 6, ini tanggal 14, ini Oh, juga ya, ini I tanggal see. 14. Ini pun sekitar ini tanggal 22. Nah, makanya aku itu biasanya kalau emang price action itu nggak lagi keren-keren banget, aku cuma masang alarm. Nah, biasanya aku mulai fokus sering-sering lihat chart itu di mendekati akhir bulan. Karena apa? Dari historicalnya, menurutku kebanyakan movement yang menarik itu di sekitar akhir bulan. Oh Tanggal ya, 20. 22 ya. Eh, mulai setelah tanggal sekitar pertengahan lah, pertengahan ke belakang itu menurutku mulai menarik. Nah, terus akhirnya eh, setelah belajar di Mas juga akhirnya nambah kayak, oh value area itu sih VWAP. Pokoknya itu nggak paham Mas sama VWAP. Dulu itu aku cuma lihat Suki, dia pakai VWAP. Cuma kayak Mm-mm. aku nggak tahu cara settingnya, terus kayak eh misal kayak daily VWAP. Jret. Jadi time frame daily gitu. Nah kan kayak apa ini cuk? Kalau 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 di daily kan nggak kelihatan ya. Iyalah, lu Ah, harus cuk, pakai yearly. gini gini gini. Nah, setelah baca-baca modul dari Mas Yu, oh ya ternyata oke, aku itu sebenarnya kan kayak gini ya. Intra atau nge-swing itu kan sebenarnya hampir sama, cuma indikatornya yang dipakai time frame-nya beda aja, Iya, gitu betul. kan? Beda time frame doang. Beda time frame kan. Jadi kayak wah, ketika teman-teman, oh ini reclaim, kadang yang gini Mas Yu kayak yang membuatku kesepian ketika nge-swing itu adalah misal di dalam encrypt BY bilang, pam 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 pam, Hmm. terus tapi ngepamnya cuma di sini. Anjing aku nggak diajak main, Cuk. Paham nggak, Mas Yu? Gini, maksudku kalau Gimana tuh? aku nge-swing, pam itu aku kira itu kayak ada candle langsung jeruat. Nah, tapi Oh, kalau di in atau mungkin scalp ya, kayak gini kan udah mungkin mereka udah nyebutnya kan God candle ya. iya, ya, iya, ya benar. Jadi lu naik naik 1% aja udah mega pump buat orang-orang intraday. Nah, sama sama ini Mas Yu, mungkin salah satu alasanku nge-swing itu kadang aku nggak nyampe hitungan sing di mana ketika aku SL misal aku minus $10 ya. Ya. Nah, sedangkan fee ku open itu bisa sampai $8 ketika nge-scalp ataupun intra itu kayak, tapi kan itu beda banget sama nge-swing ya. Ah, gimana caranya? Gini, misal kan fee-nya kalau scalping itu lebih gede kan karena kan kita Pakai gini size misal lebih besar, betul betul.
Tapi kok sampai segitu sih fee-nya sampai 80% dari RPT lu. Nah mungkin karena waktu itu aku nyoba-nyoba yang kayak asal setipis tisu ya mungkin Mas Yu. Oh iya, ya Kayak sama aja misal kayak lu gini, full margin, Cok. Cuman lu turun dikit langsung bukan full margin sih, lebih ke lu size-nya banyak banget masuk, terus lu turun dikit udah SL. nah misal aku di sini eh ini kan dapat 1/5. Hmm, Terus yang di mana misal aku risk di sini misal aku loss $10. Nah ini fee fundingnya itu sepengalaman aku itu bisa $5, mungkin 4 ya kawan. Sekitaran segitulah. Pokoknya gede banget lah menurutku karena kebiasa dulu di swing yang dimana kadang ketika nahan posisi swing posisi open atau closeku bisa di cover dari fee funding. Jadi aku kayak apa ini? Jadi kalau katakanlah kan kadang ah, nge-swing gitu pertanyaannya kan gini kadang. Apakah nge-swing itu fee fundingnya gede? Enggak juga. enggak juga kalau Karena lu ya size properly dan iya, kadang aku malah ngerasa kalau scalp atau intraday itu fee open close-nya itu malah lebih gede daripada fee funding-nya orang swing. ya, mungkin kalau kalau di aku sendiri ya, Ya. fee average fee aku tuh karena pakai prop, aku nggak bisa akal-akalin limit scale entry karena nggak ada di Silico Terminal. Jadi itu around 30 sampai 40% dari risk per trade. Paling mahal tuh like 40% dari risk per trade kayak gitu. Cuman rata-rata mungkin 30%. Itu kan berarti sepertiga lu punya risk RPT kan. Kayak lu risking Hmm. kalau dulu misal $10 ya lu kena kena $3 fee doang. Nah, itu juga. Jadi kayak apa ya? Karena yang menurutku aku nggak cocok karena sama intra atau scalp itu salah satunya itu sama ini Mas Yu. Kayak kalau probabilitasku buat menang itu sedikit, aku nggak akan ambil trade. Iya, iya, saya sama sama semua. Iya. Iya. Kayak kadang kan ada tuh Mas Yu yang di mana kayak kejar 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 kejar. Nah, tapi kayak nggak tahu ya, aku nggak nyaman aja. Betul betul. Dan Um, jujur sebenarnya aku pengen intra, cuma ya mentalku nggak bisa lah menurutku. I see. Oke. Cuma kadang mungkin aku perlu punya akun yang buat lucu-lucuan sih. Kayak sini yang buat main, sini yang buat intra. Kalau Ya, masih sendiri dipisah nggak? nggak. Aku sama karena aku nggak swing bener-bener nggak swing. Jadi belum waktunya ya. Maksudnya aku nggak ada swing apapun. Mungkin pas bottoming baru ada kayak dipisah lagi. Karena dulu aku 2023, 2024 itu dipisah. Ada yang perps, scalp, altcoin, ada yang cuman buat spot, ada yang benar-benar swing pakai time frame daily. Itu dipisah 3 account gitu. Pusing nggak maju? Pusing sih enggak ya, cuman pas marketnya berubah kayak waktu dari kan aku tuh mulai mulai bikin kayak akun terpisah begitu tuh pas dia pump after mega range. So dia tembus 70.000 itu. Yang di sini. Ya, ya itu di saat gua kayak long 20 koin gitu lah nggak jelas cok sampai sampai naik portnya lumayan kencang juga. Itu tuh dipisah. Jadi ada 3 account. Nah, pas price-nya ranging lagi di 100.000 apa? Sekitar sini ya. Ya, ya pas di situ. Enggak, itu masih aku masih bisa. Pas dia reclaim Oke. lagi, jadi pas dia 100.000-nya tuh udah mau deket-deket ATH itu aku udah di satu account dan di account prop doang. Aku nggak ada swing outs lagi, jarang banget Hmm. ada. Jadi
Jadi di situ tuh bukan ke pusing sih, tapi lebih ke kayak karena marketnya nggak mendukung, aku satuin aja buat intraday gitu. Karena gue juga nggak pinter catch move di alts lain kali ya. Gue agak-agak repot juga main alt sebenarnya kalau kalau sekarang udah nggak biasa, Cok. Iya, aku sendiri kadang itu gini Mas Jo. Ya karena dulu ada eh, guru ngawi yang bilang kalau BTC ngepam nanti Alts mengikuti. Permasalahannya kan nggak selalu seperti itu kan. Iya, iya. Sekarang tuh variance-nya udah kayak banyak banget. Lu ada alts yang BTC dumping, alts-nya ATH kayak hype. Ya, Ya kan? hal seperti itu yang gimana sih kan kayak kayak nah contoh waktu si BTC di ATH ini aku malah catch si BTC itu telat banget. Aku ya ETH dulu. Oke. Jadi waktu itu aku sama eh 10 atau Itu pas di top juga berapa? Oktober berarti masuk. aku aku dapat ini aku dapat ini Wis, oke terus nice. nah aku malah kebanyakan ads aku malah telat banget ini si BTC-nya aku ngejar itu malah si BTC Dutch ini mode eh ini ngelong ya Tolong, Cok. lah anjing Makanya oh ini makanya makanya dapat top. Posisinya ngelong. iya ya oh itu 3 Oktober sorry 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 aku masih sempat ngelong itu berarti sebelum kejatuhan massal berdarah. Iya iya, Oktober awal September akhir tuh masih naik. Oktober 10 ya itu yang udah mati. Kayaknya September Oh, juga waktu zaman-zaman Aster nggak sih? Oktober itu masih yang pada iya iya naik iya. lighter gitu. Hype versus Aster itu kan. Iya, mm. Oh, aku cuma dapat ini waktu 10 Oktober itu. Ini. Nah, aku malah entry sih ETH sama ENA duluan nge-shortku. Ini. Nice, gila ETH-nya le. Weh, Nah, enaknya lebih besar juga. ya lumayan. Nah, konfirmasiku cuma ini aja Mas Yo kayak ini Tree drive, terus waktu itu apa ya? tree drive pattern. Sama sama ini Mas Yo. Aku nggak suka ketika price itu jauh banget sama si EMA. What do you Ketika mean? dia jauh gimana ya? Nah, contoh misal ini kan di sini kan jauh banget sama EMA ya. Emang, Aku kalau nggak ada posisi di sini, itu aku nggak akan ngelong. Aku akan tunggu shortnya. oke. Jadi kayak menurutku ya EMA price itu akan lengket banget sama EMA. Ketika dia jauh banget dari EMA yang ngepam. Nah, daripada aku ngelong, aku akan nunggu nyari short. Karena ketika ketika eh, aku ngelong di sini, menurutku aku udah telat. Jadi aku mending ketika udah ngepam gini aku nyari short. Begitupun ketika di sini Mas Yu. Aku kan nyari short aja. Karena menurutku kayak udah telat aja. Oke. Tapi kalau misalnya kayak kayak kamu kan
nyari price itu benar-benar nge-deviate jauh dari EMA. Tapi apakah kamu TP di EMA? Let's say kamu short pas dia deviate jauh, terus di EMA kamu TP atau gimana? What's your take? Enggak selalu, tergantung dengkul getar nggak Mas Yu. Gitu aja sih. Oh, berarti Contoh benar-benar misal kayak ya, gut feeling ya? I see, I iya see. ya, Karena udah kayak terbiasa gini ya. juga. Ya pasti intuisimu kuat juga sih kalau udah biasa. Ya, contoh ketika di sini ya, itu aku ngelong, selain karena ini adalah value area low, Hmm, kita jauh banget kan dari EMA. yes, exactly. Nah, tapi aku close itu kayaknya sekitaran di sini deh. Lupa aku. Oh ya, oke. Ya, Nah, ya dekat-dekat EMA retest. iya. Oh ini loh, ketemu loh. Ini. Aku enggak. Loh, kok ini? Oh iya benar. Ya, 66. 66. Yes. 66 ke 72. 72 700. Sekitaran sini. Aku udah close duluan di sini karena gimana ya Mas Yu? Karena Di itu value area HT. high waktu developing nggak sih? Iya mungkin ya. Ya, jadi kalau kamu Ada. geser volume profilnya, ya di situ fahnya. Nah, sama ini. Ketika HTF-nya itu masih bearish, aku nggak terlalu pede buat ngelong. Kayak yang Oke. aku bilang tadi, aku takutnya ketika di sini dia nggak break, terus dia turun aja, bikin value area baru. Nampaknya aku close, udah, karena di sini aku mikirnya di sini bakal ada kenaikan sampai area mungkin di sekitar value area high. Jadi better aku close di sini sambil nunggu nyari POI buat short. Oke. Jadi gitu. Nah, sama ini yang aku pelajari dari Mas Ju adalah nunggu reaksi sama POI. Nah, dulu itu waktu aku eh, belum kenal Mas Ju, aku itu cuma kayak, oh, key level, serot, 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 serot. Oh, key level, long, 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 long. Nah, permasalahannya di sini juga kan, waktu itu kayaknya, nah ini, sekitar ini kan kayak, aku ngelihat reaksinya di mana low hold, low hold, low hold, terus High candlenya break. bagus, Ya. ya, ya udah long. Nah, kayak kalau aku belajar dari daily plan Mas Yu yang diupload tiap hari itu kan kayak, oh kalau begini long, kalau begini short. Yang dimana biasanya kan kayak orang-orang amatir, ah simple saja Mas Jul, naik atau turun. Kan gitu kan. Iya, ya, Cuma mereka kan, nggak mau ribet lah. iya kan. Cuma kan yang nggak dijumpai kan, yang bisa nggak semua orang bisa nangkep kan itu Mas Jul yang dimana ya tergantung reaksinya dulu. Kalau Ya, Kalau kan sebenarnya kan balik lagi kan technical analysis itu kan kayak kita membaca data kan Mas Yus. yes, Di kita make sini kan kita decision from the data juga. Betul. ya di situ kan kita kayak ya melihat data apa yang terjadi ya gitu kita setelah apa yang terjadi kita ambil reaksi gimana kan. Ya, Nah, itu yang aku belajar banyak sih. Kayak oh ya udah ini udah rejection serot 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 serot. Nah, permasalahan nih adalah apakah jika ini reclaim untuk saat ini ya. hmm, Pertanyaanku adalah, jika ini reclaim, apakah kita akan ke sini lagi, balik lagi, oke. itu. Makanya aku close kemarin sorotku di kayak sini deh. Oh ya, dia dia high break lah ya, istilahnya lu close Hmm, ya udah, padahal aku targetin di 41. enggak dong, enggak dong, enggak dong. Kadang itu ya balik lagi ke itu Mas Yo. Kayak kalau aku udah ada plan misal gini, terus misal pernah aku begini, serot ke sini misal Hmm, ternyata sampai sampai di sini aku udah getar ya udah aku close ya, nanti cari lagi gitu aja sih. yes, exactly. Itu it's a good psychology. Intraday dan swing tuh
psikologinya memang beda, cuman basic dari trading tuh memang seharusnya kayak gitu. Jadi pahamin kalau market tuh ya market, lu bisa catch bottom retracement atau lu bisa top continuation trending, ya pokoknya ada opportunity entah itu minggu depan, bulan depan. Iya, sama ini Mas Yu, dari waktu ke waktu sih ya, emang harus pembiasaan juga, kayak nahan nahan floating profit pun menurutku harus pembiasaan juga. Yang awalnya aku di sini udah geter, aku mulai geter beberapa waktu di sini, di sini, di sini. Cuma gimana ya, ketika mancing pun tidak terasa nyaman dan tidur pun tak terasa senang, ya udah close aja sih. Walaupun mungkin kadang errornya jadi nggak baik atau gimana ya, cuma ya udah win rate tuh dibagusin aja. Iya betul. Karena balik lagi, yang bikin apa namanya EV, expected Mhm. value bagus itu bukan berdasarkan win rate doang atau berdasarkan RR doang. Karena percuma lu let's say win rate banyak tapi lu 0,1 R, 0,2 R naik dikit TP, atau kebalikannya lu win rate 10% tapi lu let's say satu trade bisa 8 R. Kalau kayak begitu mental capacity manusia kayaknya nggak akan tahan. Lu trading 10 kali menang sekali tapi menangnya 8 R, tetep aja cow lu consecutive loss juga Iya, stres. kayak tidak ada rasa percaya diri. Ya betul. Yes, aku menghindari kebutakan dini sih Mas juga, stres itu ya. Ya ya itu sih benar. Gua trading itu yang paling ditakutin tuh sebenarnya penyakit cow. Takut stroke aja gua. Betul. Kalau kalau botak Eh, sih ya udah lah ya. ya udah lah ya. Sekarang ada tanam rambut lah ya. Kalau stroke gimana cow? Nah, sama ini mungkin, ini sih mungkin yang aku masih sangat belajar yang di mana makanya dulu aku memutuskan untuk belajar perpetual itu kan kayak yang tadi aku bilangin di mana kayak market itu nggak selalu up only ataupun down Don't only, only exactly. di mana ya kan. Waktu aku beli-beli outs di sini, Hmm. di daerah ini dan berharap seperti City Bulltard yang di mana kayak, "Wih, ini akan 10x, 20x," dan ketika Mas Reog marah-marah, itu tidak akan menjadi 10x, itu tidak akan menjadi 20x. Kenapa? Karena alasan ini nih. Aku denial. Jujur saya denial ya waktu itu. Nah, Ya. aku baru ini belajar ini Mas, baca buku ini Mas Yu, Same as Ever punya Morgan Housel. Oke. Itu di situ ngejelasin di mana kadang di dalam market itu orang-orang itu cuma mau percaya apa yang mereka percayai. Iya. Contoh, contoh misal, dia dia gambarinya itu gini. Ada kalau dalam zaman dulu itu kan ada sekte sesat itu kan banyak ya. Sekte sesat yang di mana Apa tuh maksudnya? pemuja sekte sesat kayak, wih, digambarinya itu gini kalau di Morgan Housel. Ada sekte sesat yang mengatakan bahwa nanti kalau kalian mati di balik bulan itu kalau nggak salah ya, bakalan ada yang namanya kayak sebuah parade sirkus gitu, terus kita akan bersenang-senang di belakang bulan di tempat parade sirkus itu. Nah, sekumpulan sekte sesat ini jamaahnya itu membeli stetoskop. Untuk melihat. Nah, untuk melihat yang terjadi apa ketika mereka beli stetoskop ini, yang dilihat di belakangnya ternyata tidak ada yang kayak parade pasar malam gitu. Yang Nah, mereka lakukan adalah menjual stetoskop ini ke penjual tadi. Lalu si penjual tadi bertanya, kenapa? Apakah stetoskop ini rusak? Mereka berkata, iya, karena tidak ada parade pasar malam di belakang bulan. Anjir, berarti kan di situ kan mereka cuma mau lihat apa yang mereka mau percayai kan.
Iya, kalau nggak Nah, ada ya salah lu gitu. Iya. nah, yang terjadi di sini ternyata itu adalah saya. Orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mau percaya ini dan maunya ada parade yang menyenangkan ini adalah saya. Jadi di situ kayak apa ya? Aku selalu untuk mengajarkan diriku, aku itu bodoh dan harus belajar sama orang lain. Nah, karena ya kejadian-kejadian seperti ini dan banyak hal. Nah, cuma akhirnya minusnya gitu Mas Yo, ketika oh ini orang jago, aku jadi beli biasnya. Dan itu kan Oke, iya nggak iya fair iya. juga kan, Itu sih sesuatu yang memang untuk paradoks ya. ya bukan paradoks juga sih. Cuman kalau misalnya lu belajar dari seseorang, otomatis ada kayak skenario orang itu, kayak contoh orang-orang intraday di Encrypt pasti ada yang kebias sama gua, kayak misal mereka lagi ngelong terus gua nge-short karena gua ngelihat satu hal dan lain, pasti ada beberapa dari mereka geter, Cok. Iya, Iya kan? itu terjadi beberapa waktu lalu kan. Iya, Ya, yeah. karena ya memang Ya, ya gitu sih, mau mau tapi gimana. menurut Mas Yu ya kayak hal-hal seperti itu sebenarnya kita nggak bisa hilangin, cuma kita bisa selalu mengingatkan diri nggak sih? Kayak contoh getar karena bias orang lain itu pasti akan selalu terjadi, cuma kita tinggal selalu ingetin diri kita nggak sih? Ada beberapa solusi sebenarnya. Ya, solusi paling ekstrim adalah lu benar-benar completely shut off social media, lu trade on your own. Hmm, Ada solusi yang kedua, yaitu lu latihan. Jadi lu bisa karena biasa. Lu bisa tahan mental karena lu biasa di fight, lu biasa ditakut-takutin kayak gitu. iya sih. Nah, aku biasanya caraku mengatasi adalah dengan menjadi tengil, Mas Yu. Kayak ya bukan sebenarnya bukan aku ngecengin orang ya, cuma kadang ketika orang itu biasanya nggak sama aku biasanya bakal kayak nge-tweet, "Iya kah, Don?" Kayak, "Hey Don, anjing ngerti apa cuk dia cuk, bahasa Indonesia anjir." Cuma itu salah satu caraku buat eh, jaga mentalku sendiri sih. Iya, ya, ya itu bisa sih, itu bisa. Cuma kalau lu menyerang orang Indo, lu makan korban juga ya. Iya kan, cuma aku tetap lihat-lihat, oh, apakah ini bisa diserang? Oh tidak, jangan. Iya, ya. Cuma Ya, iya, untuk keep your mental in check, sebenarnya ya Twitter dibikin juga buat have fun juga kan. Kita bisa tweet saling counter trade satu sama lain juga. Eh, hmm, Cuman cuma yang paling sebenarnya penting adalah lu tahu kapan lu salah, lu tahu kapan lu harus stand on your own feet dan tetap tetap apa namanya, berdiri dengan prinsip lu gitu lah. Tapi ingat, iya, kalau lu benar-benar punya punya prinsip di, let's say kamu biasanya long atau short, kalau marketnya berubah, lu nggak bisa kayak this will 10x or market wrong gitu loh. Market hmm, wrong kalau nggak 10x. Ya itu iya, ya, itu susah sih kalau kayak gitu. Harus diobatin. iya sih. Iya, itu sih. Dari cara oh sama ini Mas Yu, aku belum share ke kalian market Dewa Kipas. Wah, god Bukan damn. itu. Nah, biasanya ini serius ya, aku pakai. Walaupun cuma Confluence doang kan. iya ya. Nah, Iya, betul betul. Itu em, sebenarnya bagus loh kalau misalnya kamu lihat kayak for trend gitu, itu bagus. Regression iya, channel. cuma ya balik lagi. Nah, sama ini juga. Kemarin itu yang aku lihat adalah lihat, 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 lihat. Nah, sama ini Mas Yo. Kemarin itu aku mau nge-short hype, cuma aku nggak ada biji. Oh, padahal udah di ya ya di ATH Iya, dia punya inilah istilahnya channel. iya. Cuma aku nggak ada biji buat nge-short dia. Jadi ya selamat buat kalian yang bisa nge-short di sini. Saya tidak ada biji untuk nge-short hype.
Nah, ditambah lagi kayak yang aku bilang di mana dia jauh sama EMA-nya. Ya, Nah, ini yang bikin kadang aku kayak, oke ini waktunya seru. Cuma ya itu tadi, apa yang kita bicarakan tadi, BTC turun, hype ATH anjing. Saya tidak punya biji ya untuk mengendalikan, untuk punya untuk short di nge-short situ ini. karena kuat Iya. banget tuh. Tapi Tapi balik lagi kan, oh gimana gimana? gimana? Lanjut lanjut. Balik lagi soalnya gini Mas Yu, aku mulai belajar kayak market tidak ada urusan untuk nge-respect sini kan. Yang ada kewajiban iya tuh. Iya kan. Ya itu yang kenapa compare gitu. Jadi aku nggak ada biji. Gitu. Tapi kalau untuk EMA sendiri, lu ada magic number kah atau cara pakai EMA lu kayak kayak gua ngelihat price aja mantulnya di mana? Magic number dulu itu, aku hilangkan dulu kipas-kipas ini. Dulu itu aku pakainya itu 2150. Cuma karena aku lihat Mas Ju dan kawan-kawan pakai 2550, ya udah aku pakai 2550. Karena kadang gini Mas Ju, kan kayak aku beberapa kali lihat Mas Ju itu, tapi ini cuma opini pribadiku ya Mas Ju. Ya, Kayak misal di sini ada value area, ini di sini ada value area, PAH, PAL. Nah, kadang aku lihat Mas Ju itu eh, kalau nggak di-respect banget buat sentuh ini, Mas Ju nggak nge-short. Nah, aku itu lebih fleksibel untuk oke di sini aja nggak apa-apa. I see. Ya, Nah, begitupun juga EMA. Contoh aku sekarang pakai 2550 sama 100 200 ya. Cuma kadang ini lebih sering juga. Jadi simpelnya gini, ekspektasiku adalah eh, price akan keluar dari value area ini, terus dia akan kembali lagi. Nah, POI ku adalah karena ini nggak bisa, karena ini udah di bawah, di dalam value area. Nah, POI ku adalah antara EMA ini atau ini. Yang gimana ini 150 sama 200 kayak ya 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 ya. Oke. gitu. Contoh ini juga. Ini kan ketika di value area ini, yang terjadi adalah dia respect EMA, ini berapa ya? Lupa 25. Bentar. 100 ya? Iya ya. 100 100. Berarti yang, oh ya, yang bawah 100, yang atas 200. Di sini dia di-respect sama EMA 100 dan juga 150. Hmm. Nah, ketika di sini eh, EMA 100-nya itu di dalam value area, berarti nggak worth. Cuman kalau kita lihat dia malah jadi pijakan kaki di sini kan. Ya jadi support betul. Nah, ketika di 150 juga nggak di-respect, berarti di 200. Gitu Mas Yus. Jadi aku kayak menyederhanakan apa yang ada di depanku. I see. Contoh misal lagi, nah, apakah kita akan nge-short? Contoh, di sini ada apa? Value area high, value area low, sama EMA ini. Yes. Kalau nggak di sini, berarti ya di sini. Kalau nggak di sini, berarti ya nggak di sini. Kalau ternyata di sini nggak, berarti kemungkinan adalah dia bakalan gini, si EMA-nya, Ya terus dia dia, pasti reclaim. ya, jadi kayak aku buat sederhana sih Mas Yu. Karena gimana ya? Menurutku kayak orang-orang yang baca kayak, aku kan masih belajaran kayak ini apa sih anjir, ini apa sih anjir kayak contoh ya Ah, CVD, OI dan lain-lain. Keren orang-orang yang bisa baca gini. Aku masih belajar. Cuman kadang itu aduh pusingnya. Dan di HTF kadang malah noise kan. kok iya kalau HTF agak repot lu pakai order flow tools. Ya, makanya kadang ini itu cuma aku buat belajar ketika entry, cari entry. Hmm. Ya, soalnya gitu Mas Yu, itu belajarnya lama banget. Kayak modul-modul yang dari Mas Yu itu nggak
aku lihat semua langsung satu-satu gitu, enggak, cuma misal Mas Yu ada modul VWAP, ada modul volume profile. VWAP sama si volume profile ini aku lihat, aku ulang, terus aku coba praktek ke press action saat ini. Oh gimana, oh gimana. Nah, baru nambah satu gitu. Nggak langsung yang semua aku masukin langsung gitu. Jadi Iya, bener-bener betul. kayak aku combine sama sistem lama aku, terus kemana ini yang worth it gitu. Yes, 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 yes. Betul, oke. Mikrofonku dari tadi pakai mikrofon webcam. Oh enggak. Siapa? Kamu? Oh, kecil nggak dari tadi suaraku? Eh, kedengeran, tapi nggak yang sekencang aku punya. Tapi kedengeran kok. Aman masuk ke itu kok, masuk ke desktop audio. Oh, tadi aku lupa. Ah, settingan Discordku kepindah ke mic webcam. Ah, brengsek, brengsek. Aman, aman, masih aman. Aman ya? Oke. Gitu. Mungkin Mas Jo dari sistem yang aku bilang tadi ada kritik dan saran mungkin? Ya enggak lah. Gila lu bisa catch kayak 10%, 15% move gitu. Itu bagus banget sih. Karena Ya. that works for you juga kan. Dan Ya. cara lu pakai EMA juga lu ibaratnya menjahit cara lu pakai EMA. Jadi jahitan lu sendiri gitu beda. Kalau kalau Hmm. gua kan bener-bener yang enteng aja kayak oke EMA EMA berapa nih yang di respect sama price di time frame berapa. Jadi gua ngikut price aja gitu. Tapi lu bisa bikin konteks di luar itu gitu. Ada mungkin ini nggak Mas Jo? Oh kayaknya di sistemku ada yang perlu ditambahin nih. Maksudnya ada indikator apa yang mungkin cocok buat aku? Um, Mungkin yang punyanya Yahiko kali ya, yang percentile apalah volatility Oh iya sih. percentile gitu. Jadi itu kayak indikator yang nunjukin kalau volatility lagi kering dan possibility untuk dia volatile tuh kapan. Jadi lu bener-bener bisa eh, lebih cepet TP atau lebih cepet SL gitu loh. karena kan lu, karena kan price-nya ekspansinya cepet kan. Lu nggak entry di konsolidasi, maksud gua gitu. Hmm. Jadi buat tambahan konfirmasi entry itu ya? Ya, ya, ya mirip RSI tapi cara pakainya tuh bukan seperti itu sih. Itu mungkin teknisnya ke Yahiko karena dia yang punya indikator. Oke oke. Mas nggak pernah coba US stock Oh, enggak. full crypto berarti ya? Yes, bull crypto ya inilah crypto retard, Cok, crypto ngawi. Oke, tebak-tebakan lucu-lucuan Mas Jo. Top cycle nanti di mana? Top cycle nanti. Ya, topnya Top cycle nanti. Top cycle sekarang berapa? 125 ya? 126. 26, 126. So basically hampir 2x dari cycle lalu kan. Eh, Mungkin kita bisa naik kayak 169, no? Kenapa tidak 2x dari top Mas Jo? Ya gila lu. Ya bisa aja sih, cuman jauh banget, Cok. 250.000. 251. Anjay. Ya, aku lumayan pesimis juga kayak Mas Jo. Cuma aku di 180. Baik apa? Ini aja sih. Vibo, iya ya itu Cok, benar pakai Vibo. Ya 160-an tuh. Ya benar 160. Ini ya, aku ini Mas Jo. Oke.
Oke, aku di sini sih. Ini Mas Yo ya teman-teman. 160.000, Kalau 180.000. kata Sius ke sini sih Mas Yo, 700. Jadi kalau kita ngelong di sini, Sius itu ke sini. Jadi kalau kita ngelong di sini, aja gile. Nah, Gila, ini Cok. kata Sius ya Nggak, 700 teman-teman. ribu sih gue kalau utang Pertamina lunas dah gue beli dah. Sampai 700 ribu gue hold. Nah, ini kalau kata Sius ya teman-teman. Gila, Cok. Itu Ayo, mungkin eh berapa puluh tahun dari sekarang kali, Bang. Ya sih. 1/81. Karena Bagus karena Mas Yo. gue ngelihatnya kayak Bitcoin itu at some point bakal nggak ada range 4 tahunan. Oh iya sih. Mungkin cycle Sama ini depan enggak sih? ya. Sama ini Kenapa? enggak sih Mas Yo? Menurutku kayak halving itu maju terus. Oh iya iya, halving itu nggak exactly 4 tahun. Halving itu Iya kan kan? gimana blok yang di ini kan. Ya, halving itu soalnya kalau aku lihat-lihat itu maju terus kayak ada deh aplikasi buat ya indikator buat halving gitu. Ah, kita masih 3 kali halving ya? 2009 ke 2013, 13 ke 17, 17 ke 21, 21 ke 24. Oh iya 4 kali. Ya. 4 kali halving. Kemungkinannya kan halving lagi 1 Juni 2028. Nggak mungkin. Tapi kalau perspektif maju terhadap institusi besar yang udah mulai masuk ke kripto itu gimana? Um, Apakah Gini ya, ini perspektifku mungkin untuk viewers jangan dianggap serius lah. Cuman oke begini, oke. ini adalah aset yang muda, Bitcoin Hmm, itu. Mau itu institusi, mau itu MicroStrategy, Michael Saylor, kayak BlackRock, Batu Hitam, siapapun itu, karena ini aset masih muda, psychology mereka tuh sama kayak retail, Cok. hmm, Ya, mereka tuh buy high, sell low. Look at what Michael Saylor doing. Kayak dia kan buy high terus. ya, Terus ETF people, orang ngomong kayak apalagi influencer di YouTube, ETF flow segini gini gini gini. Kalau lu bener-bener perhatiin ETF flow dari Maret 2020, sorry, I think it's like 2024 mega range, bukan Maretnya sih. oke. Tapi dari 2024 mungkin kayak Agustus, Juli Agustus gitu. Setiap ETF flow-nya ATH itu top, Cok. Itu market top. Ya, di Hmm, around there itu market top. Karena ya itu indikator gua sama teman-teman gua waktu itu grinding short. Oh, ETF flow ATH retard people yang udah tua gitu. Ya, itu jadi trigger karena mereka basically orang yang masuk ETF kan orang yang udah berumur. Orang yang udah berumur ya, punya duit. Nah, orang yang udah berumur punya duit ngelihat BTC naik, wah kenceng nih aset, masuk, udah kayak gitu turun, aset apa nih turun 3% sehari, jual, Cok. Ya, sama aja, sama aja, Cok, sama aja. iya, iya. Ya kan? Kan ya sama ini pembelajaranku dulu itu waktu awal-awal itu banget karena aku nggak punya community. Nah, salah satu aku join Encrypt itu kan aku cari community yang bisa nge-sparring aku ketika aku ada salah, Mas Yu. Itu menurutku penting banget. Soalnya apa? Dulu itu aku waktu eh, awal-awal ya kayak, uh, ada USDT yang di minting berapa juta USDT. Terus Ya, kayak, oh ini mau buat beli, buat beli, buat beli, buat beli. Lah terus ya, kenapa Cuk kalau cuma di minting kan? iya, Ini kan cuma noise kan. Dan itu pun aku lihat
baru kalau ini cuma noise itu, ya kayak lihat Mas Reo, lihat Mas Ju, dan lain-lain, sama Mas Anit, kayak, "Oh ini tuh cuma noise, terus kenapa kalau kalau USDT diminting? Belum tentu ini buat buat beli." Nah, Betul, sudut betul. pandang itu nggak datang ketika menurutku ketika aku trading sendirian. Oke, Karena kan harus harus ada teman. ya, menurutku itu sih, yang paling penting itu salah satunya community dan community yang bagus. Kalau Betul. kadang soalnya gini Mas Yo, aku beberapa kali itu join community yang bukan paid class juga, tapi kayak isinya itu cuma misal ada yang ngelong di sini, tapi juga ada yang nge-short di sini, ada yang salah ternyata dia naik, oh yang nge-short di Di kata-katain dan lain-lain, recall coy ya. di recall-recall. Ah, apa ini anjir? Bukannya diskusi tapi malah kayak ya tuh hebat aja di sini akhirnya. Dan menurutku di situ kan nggak berkembang juga kan. Ya, ya, ya. Dan banyak orang yang kayak share outlook giliran TP itu ya udah gue bilang lo, giliran SL juga ya maaf bang, gitu Ya kan maaf jadi Bang, gitu. nggak Kayak netral lah apa ya? mereka. Iya, gimana ya? Sama ya jujur aku suka juga ya di mana kayak wis bukan bukan suka juga ya. Emang ada hasrat ketika kita itu bener kayak arogan banget kan. Wih, sudah kubilang, cuman sifat arogan itu menurutku kalau dibiasain terus lama-lama kita mati sih. Yes, betul. Karena dan ini yang gue rasain like multiple times. Setiap orang yang lagi lose streak, mereka itu tends to like apa ya, memperbaiki kesalahan. Dan orang yang lagi win streak itu justru bikin kesalahan Iya karena sih. dia mulai nggak ngelihat kanan kiri, dia mulai kehilangan disiplin. Iya sih. uh, dan ya hukum karma lah istilahnya, lu bener terus lu ngejekin orang sih udah kacau ya. Hmm, gitu. Nah, sama ini yang bikin aku ke perpetual. Aku masih ingat banget waktu aku eh, beli-beli ads, tiba-tiba ada anomali Twitter berkata why not short, nickname-nya ini. Terus Siapa dia tuh? itu akun Bybitnya, aku masih ingat banget kayak nama akun Bybitnya itu Dikasih duit. dikasih duit. Ya, ya. Dia berkata, "Why not short?" Ya, saya spot only, brother. Kapan itu ya? Lama banget. Itu udah lama banget. Aku masih keingat dikasih duit. Itu makanya aku ya udah ke perpetual dan ya aku lebih lebih bisa melihat framework dengan lebih bijak, melihat ritme lebih bijak juga. Yes. Nah, sama ini Mas Yu, aku dulu itu nemu problem di sini. Nemu problem di sini. Di sini. Aku lumayan sulit banget itu di sini. Soalnya apa? Kadang itu by teori, Yes. menurutku kan eh, ini awal-awal aku belajar volume profile kayaknya, Oke. yang dimana aku udah expect ini nggak akan ada new all time high di sini. Oh, oke. Jadi aku kayak jadi beer gay yang dimana aku short 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 short. Nah cuma aku oke mengingatkan diriku lagi, aku kayak ngelong di sini, enggak ya, lupa aku. Cuma aku ngelong di sini, cuma aku kayak close di sini. Terus aku nunggu, bener-bener nunggu eh di sini buat cari shot. Jadi gimana ya? Menurutku untuk tidak menikahi bias itu adalah kamu harus selalu mengingatkan dirimu sih. Karena kan kalau dilihat kan eh Itu jelek flow-nya di betul. break terus kan. Aku juga bearish more. Di situ tuh aku bearish.
Aku balik bullish itu di saat dia low hold di 25 September. 25 September. Ya, 25 September apa? Ini ya. 26 ya. Ya, 26, 25, Ini ya. 26 September baru aku bullish lagi ke ATH. Tapi sebelumnya itu bearish, Cok. Bener-bener kayak ada ini mungkin balik 90.000. Iya, iya. Ya kan? Berarti Karena banyak ya juga ya MSS yang ya, ini. ya break itu. Nah, kayak kadang itu aku yang kayak masih bingung itu kayak katanya kalau di teori ini begini terus di break lagi, oh berarti bearish. Oh enggak juga, ternyata tetap harus lihat konteks dan gimana ya Mas Yuk? Kadang itu aku masih sangat by the book banget Oke. itu sama. Wah ini Ju, Mas Ju. Sama kadang aku itu ngelihat kalau udah pola W pattern Oke. turun W pattern nggak aneh disebut. Eh, kalau buat catching top ya W pattern apakah di sini ada ya Ya dipisah-pisahin naik lah sih ya. W-nya. W ya kayak gitu. Cuma nggak ini bukan sesuatu yang eh, pasti aku pakai ya. Kayak cuma biasanya gini kalau kalau di BTC ya aku nggak tahu di aset lain ya. Kayak sama ini em, kenapa aku akhirnya ganti bias oh ini bisa ATH lagi. Kadang aku masih sering lihat historical fraktal yang dimana kayak walaupun nggak rapi banget, tapi kan di sini itu tapi nggak anu banget ya. Di sini kan cuma ada dua high kan. Ya, Ini dua high. Nggak kan kalau di cycle ini kan ada gininya dulu. Nah itu yang bikin aku bearish. oke. Cuma, nah cuma kadang ya itu bisa membunuh kita kalau "Oh, tapi kan historikalnya begini bang kok ini tidak begini lah siapa yang harusnya begitu kan gitu. Yes. Tapi Mas Jo masih sering pakai fraktal nggak? Em, sebenarnya bukan sering pakai fraktal sih. Gue cuman mencatat beberapa poin Frameworknya aja ya. kayak ya itu fraktal juga betul. Cuman Oke. based on bukan pattern tapi flow apa yang terjadi kayak kayak kemarin bottom flow itu fraktal tapi bukan based on kayak pattern tapi itu hal yang terjadi berulang-ulang kali. Bottom flow-nya bagus. Ini kemarin aku ada one on one sama Oza juga bahas tentang itu. Bentar ya. Um, mungkin aku share di sini deh. Oke. Let's take a look di one on one live. Aku kirim ke kamu, Mar. Oke. Jadi kamu bisa klik itu biar ke share screen-nya. Oke. Bentar. Itu untuk di LTF ya, karena aku kan trade di LTF doang. Ini ya. Yes. Jadi itu yang sering terjadi. Itu dari 2022 apa Magus post itu dan ya emang sampai sekarang masih ada. Kalau volume kayak gini di HTF worth it nggak Mas Yo? Um, mungkin untuk initiation move ya. Tapi Hmm. I don't know. Soalnya kadang aku kalau lihat volume kayak gini ya kayak nggak tahu ya. Menurutku kayak udah telat. Paham nggak Mas Yo? Iya sih. Iya ya. Untuk HTF kan varian semakin banyak juga. Beda sama LTF. Dari bottom flow itu gue bisa cari pattern yang berulang-ulang mau itu topping atau bottoming juga sama. Jadi pokoknya cuman hit
key level, ada yang nahan, udah kayak gitu dia break structure, ada yang nahan lagi, ada yang nge-chase. Jadi invalidasi lu tuh di bawah wall-nya. Hmm. Setelah garis kuning yang break itu yang di atas itu baru long. Ini ya. Kiri-kiri ya, kiri atas tuh. Nah itu. Oh, udah di break. Oke. Ini VWAP apa Mas Yu? Daily. Itu daily. Daily ya. Kalau untuk sehari-hari Mas Yu pakai time frame 30 menit atau di bawah juga? Lebih di bawah juga? 30 menit itu untuk baca auctioning proses kayak misal dia break above previous day VA atau composite VA dan lain-lain. Tapi untuk baca flow ya gue bisa ke lower time frame kayak gitu. Tapi untuk trigger bisa di 30 menit, bisa di 15 menit, bisa di 5 menit, bisa di 1 menit, bisa ya macam-macam lah. Mungkin 1 menit jarang lah. Mungkin 1 menit lu harus lihat development kayak bottom flow kayak gitu. Begitu sih. Ini juga I think kita bisa ke developing month 1 ya. Sini ya. Yes. Itu HVN juga, resting high juga. Gue nunggu SP kesana aja baru entry. Gue belum ada posisi lagi gue. Weekend gue nggak ada posisi kosong. Ya, dengar itu Mas Altir. Nggak, dia nekat loh. Gila. Gue tuh takutnya pas price-nya, let's say dia nge-short gitu ya. Ini price-nya nge-gap kan langsung. Itu SL-nya yang awalnya 1R jadi 3R, cok. SL-nya bisa Nah, gitu. maksudnya dia kan pakai itu kan di forex itu kan. Iya, jadi lu nggak bisa tutup posisi kalau weekend. Pakai prop firm forex. CFD. Nah ya itu top more udah, mega short lagi dah. 14.000. Udah. Ke 17.000. 17.000. Nah, sama kadang aku masih pakai yaitu tadi aku dapat ini juga dari Mas Ju sih yang pip. Ini awal-awal aku kayak awal-awal belum belum join di dalam itu pokoknya aku kayaknya lihat Mas Ju sama temannya Mas Ju apa Hiruko ya lupa aku itu kayak bahas ini yang Fibonacci Foremet. tapi diganti ya. Oh ya, Garfield sama beberapa orang. Oh, apakah Oh ya mungkin bisa, cuman lo harus nyalain yang seperempat range juga. Seperlapan, sorry. seperlapan? Seperlapan Ya, range. cuy. Ada nggak? Belum aku setting jadi. Oke. Seperlapan itu berarti kemungkinan di tengah-tengahnya ini ya. Iya, middle range-nya itu. Oke. Ya 41.000, Cok. 42 ya, 42. Mana bull market yang kau janjikan? Tahun depan lah ya. Tahun depan lah ya. Iya. Wih, setengah. Oke ya. Oke. Ada yang mau disampaikan mungkin untuk viewers atau siapa? Kalau untuk viewers mungkin tetaplah belajar teman-teman dan juga jangan greedy Mas Altir, jangan open posisi Sabtu Minggu Mas Altir. Respect untuk teman-teman semua yang belajar, terutama Syus menurutku dia sangat cepat mempelajari materi-materi dari Mas Yu ya, keren. Terus kalau untuk semuanya ya ingat jangan menikahi biasmu mungkin dan juga selalu belajar ya. Template sekali. Itu saja mungkin. Oke.
Siap, thank you ya udah jadi special guest di Encrypt Talks Podcast. Siap. See you next time, Amor. Iya, Sukses, Mas sukses. Jo. Sukses juga untuk Mas Jo dan Encrypt. Thank you.